Oke, baik, thank you kakak. Oke, jadi tadi sempat dibahas tentang metodologi yang salah satunya diplomasi. Ya, kalau kita kesadaran kolektif kita bersama itu mungkin bisa digunakan. Cuma kan masih ada orang yang berpikir dari sisi ya harus punya bargaining posisi yang apa ya secara fisik mungkin mumpuni, dominasinya dari segi fisik kuat, sehingga itu jadi nilai bargaining. Sehingga biasa model diplomasi itu tidak terlalu kuat kalau kita langsung nemu di awal. Tapi ya saya pikir kita harus belajar pada sejarah bahwa Gus Dur suatu masa memimpin Indonesia pada saat konflik di negara ini termasuk Papua, dia lebih memilih keluar Indonesia. Bahkan ada yang berkata bahwa bisa hanya jalan-jalan saja, padahal lagi ada gejolak ini di bangsa ini. Tapi mereka Gus Dur ini ya mereka mendiplomasikan sama pemimpin negara ini. Mereka Gus Dur menceritakan bahwa ada gejolak sempat bisa dibantu dan sebagainya. Jadi ada model-model seperti itu yang Gus Dur pakai. Ini menarik gitu kalau kita Gus Dur kampus. Menarik kalau ini sampai di kampus. Nah itu mungkin salah satu metodologi. Tapi ada yang sangat menarik tadi yang dibilang sama Toki ini kan, bahwa sistem perkaderan yang berlangsung itu yang terlibat senior ini kan pertama karena tidak punya kesibukan. Jadi masih terlibat ngurus ini junior ini. Bagaimana menurut kakak? Kalau tanya soal itu sih sebenarnya ini jadi satu fenomena juga di pelembagaan ya. Tapi bukan bermaksud apa. Sebenarnya sih bukan masalah kesibukan juga, tidak. Ini kayaknya lebih ke orang jadi mau dia sibuk apapun kalau memang alihkan kalau mau bilang ada sini datang. Pernah coba teman-teman buat untuk menghindari hal itu kan? Coba saya pernah kasih solusi, coba taruh di tempat yang jauh dengan asumsi bahwa meminimalisir hal-hal seperti itu. Datang. Berarti kan memang bukan dilihat dari kesibukannya, tapi karena memang orangnya dan ada ruang dan dia masih dianggap tokoh di sebagian orang. Coba buat biar sini Selasa Rabu Iya. Tempat yang jauh ya. Saya cuma mau bilang ini sudah jadi pembahasan saya jauh-jauh hari ya. Bahkan apa yang kita diskusikan hari ini, mohon maaf kalau saya kata ini bukan jadi konsumsinya anak-anak milenial hari ini. Yang kita mau bicara teori, tidak laku. Serius. Anak-anak sekarang itu harus lebih realistis. Dia cuma tahu apa yang dia lihat. Dia cuma sumber informasinya mereka, sumber akses informasinya mereka itu luas. Orang dulu jelas. Sekarang mereka punya sumber informasi, mau itu valid atau tidak valid. Aksesnya ada banyak. Kedua, kalau tadi mau bahas soal apa? Tidak ada kesibukan. Tidak ada kesibukan ya. Lebih ke orangnya juga sebenarnya. Terlepas dari siapapun itu, ya karena memang mungkin dia adalah bagian dari orang-orang yang sudah tertanam doktrin masa lalu di kepalanya, sehingga ketika tidak sesuai dengan, woi, harus begini Dinda, kasih begini Dinda. Kalau dapat tadi ada itu yang konten kreatif sama, yang sering singgung soal itu. Iya, saya respect kontennya itu kan, itu tamparan sosial itu untuk senior, untuk lembaga gitu kan. Kalau tidak sesuai begini Dinda, saya paling malas dengar itu kalau ada bahasa begini. Dulu kita, iya. Dulu kita itu, dulu itu kau dulu, itu dulu. Teman-teman, saya harus sorry itu saya untuk teman-teman aktivis yang masih sering turun ke jalan. Bahkan untuk aksi demonstrasi hari ini perlu bertransformasi teman-teman saya. Dulu orang aksi mengundang empati masyarakat sehingga tercapai tujuan informasi kalau tidak salah. Saya bukan ahli sejarah, bukan ahli. Hari ini teman-teman sekalian, kita tidak butuh 100 mahasiswa untuk merubah kebijakan. Kita hanya butuh satu orang tiktoker sampai semua jalanan di Lampung bagus. Jadi kalau mau kasih turun satu aktivis tidak bakalan baik di Lampung. Jadi bahkan metodologi itu tidak jadi konsumsi anak milenial sekarang. Kau kasih turun cewek-cewek, adik-adik mahasiswa-mahasiswi demo. Dulu mereka bodo amat. Sekarang dia akan berpikir,
ikan anjing. Malah mereka lebih punya ruang suara, lebih luas, lebih itu Kak. Kan kita ini bicara soal bargaining tadi, Kak. Tujuan sebuah gerakan adalah bargaining. Nah, sedangkan dulu kan orang itu bargaining person to person. Saya bisa tolong kamu, saya punya kekuatan 100 orang. Hari ini kau mau bilang saya bantu ke saudara, saya punya 100 orang, ketimbang saya bantu ke saudara, followers 100.000. Yang mana yang lebih menolong? Entah itu mau jualan atau paling jauh-jauh ini ada masalah, kau berkonflik sama orang, terlepas kau mau salah atau benar, dia bantu ke teman-teman, siapa kita serang, sama beban spill di Instastory ini, mana lebih kena mental? Berarti kan ada dunia yang beralih, ada dunia yang berubah. Itu sering jadi bahasan saya sama teman-teman sampai hari ini. Karena kan selalu saya coba gaungkan. Ya kalau tidak bisa ada yang berubah, minimal senior yang teman-teman bahas tadi, ya malu lah. saya sempat bicara sama Dade di kampus. Saya kasih pesan begini. Jadi senior yang berempati sehingga mengundang simpati. Jangan jadi senior yang arogansi. Semuanya dilakukan dengan tendensi. Iya. Itu kalau mau jadi legasi. Iya sih saya. Mantap. Hari ini Pak, anak ini aku datang. Dulu itu siap sini takut. Itu kan mengadopsi budaya-budaya modern, mana lagi pengalaman kita di Indonesia mau ngusah kerja rodi hantam dulu. Hari ini kok hantam, wah, ya lapor bapaknya kan kok lapor polisi, meskipun bapaknya dulu. Nah, contoh kecil begini guys, dulu kita itu dihajar sama kalau di sekolah, salah pulang, hajar sama orang tua kalau ngadu. Zaman nenek dulu, kalau orang tua itu salah pulang mengadu tambah aja. Zaman sekarang Pak, anak sekolah di top saja sama gurunya, orang tuanya ribut di grup Facebook. Itu real itu teman-teman. Real sekali itu. Saya bukan tipe seperti kakaknya ini saya harus bilang dulu ya, jelas dan dasar teori. Tapi kalau mungkin saya lebih ke bagaimana milenial memandang apa yang kita diskusikan hari ini. Bahkan yang kita ngomong-ngomong tadi ini bukan jadi konsumsi mereka. Yang laku sekarang itu ya tongkrongan-tongkrongan warung kopi, tapi muatannya jelas di dalam. Idealismenya anak-anak milenial sekarang itu berubah. Kembali ke yang tadi, kita sudah tidak bisa rubah itu, mungkin kembali ke person. Tapi kalau pengurus lembaganya sudah bertransformasi, kampusnya sudah sehat, semua orang-orang yang terlibat dalam dunia kampus itu sadar, maka saya yakin nggak ada seperti itu. Dan saya sudah misalnya apa begitu datang berhenti bilang kita dulu, berhenti bilang kita dulu, karena tantangan itu beda. Kita masih dibilang generasi milenial kan sekarang Gen Z kan, itu lebih anarkis mereka Pak. Kayaknya ini tagline-nya gitu, anak-anak yang lahir di tahun 2000 Gen Z. Serius, dulu ada masalah waktu dulu sekarang satu geng spill di Instastory terviral tuh. Kasus-kasus yang mungkin apa yang ada di sekarang, konsumsi dunia nyata itu lebih menarik daripada dunia maya. Termasuk soal konflik kemarin kan kita lihat ada impact dari kejamnya, bukan kejam sih. Itu kan hak orang bersuara, mau dari sudut pandang mana. Kan sempat yang awal itu viral, pokoknya adalah senior junior. Setelah itu di disclaimer sama teman-teman dari UNISMU, dari lembaga bahwa ini pure adalah konflik horizontal sama lembaga. Tapi yang terlanjur rame senior hantam junior. Baik. Efeknya apa? Orang akan memandang kampus itu sekolah
Iya. Yang kedua, ngomong penerimaan mahasiswa baru pasti akan ke sini. Bukan cuma Unism, kampus termasuk Iya. kampus yang mana lagi. Jadi itu sebenarnya mulia sekali tuh orang bermahasiswa berlembaga habis. Tapi ya sudah itu bilang kita dulu. Apa kalau tadi kakak anda bahas soal krisis metodologi dan tampung banyak Indonesia. Bahasa sederhananya begini deh, kurang jauh main muces. Bahasanya anak milenial itu kurang jauh main muces, banyak banget bergaul. Iya. Jadi itu sudah bisa dia. Sudah bisa dia. Saya tertarik itu sama bahasan tentang Siri Napan Cetak. Nah, kita bisa lebih mengkerucut lagi bahwa ternyata fenomena kekerasan hari ini di dunia lembaga kemahasiswaan berujung pada adanya penciptaan untuk dihargai, untuk dihormati, menciptakan rasa respect terkhusus kepada senior-senior ini. Nah, hingga efeknya terjadilah tindakan kekerasan secara fisik, menciptakan kita dihargai, kita dihormati. Nah, ini berembes kepada lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus sehingga terjadi model-model kekerasan fisik itu. Nah, sehingga sinkron yang kita bahasakan semua bahwa adanya kita bisa. Bagaimana? Solusi Saya kira apa metodologi yang lain gitu karena kan ini para senior ini mau dihargai. Misalnya besok pakai metode kekerasan fisik. Ya, biasanya kalau sudah solusi terakhir. Belum masih. Belum. Masih apa ini kira-kira Jelek kekerasan. Iya. Sebenarnya sangat tinggi. Saya udah data ya. Biasanya yang data itu tidak ada kesibukannya. Selalu santai. Itu ya sebenarnya. Tapi untuk mengatasi saudara kekerasan, yang pertama dulu mungkin yang kita lakukan dulu ya. Kalau kami yang kami lakukan misalnya contoh yang sering jurusan, mungkin agak kasar kalau kita bicara menyampaikan bahwa foto angkatan atau foto senior. Kita sederhananya adalah kita tidak ambil senior, kita tidak menghadap sama senior yang membala. Artinya apa? Yang masih memakai tadi sistem perkaderan itu pakai sistem ini. Rasa itu harus ada dan itu biasanya karena kan panitia atau pengurus ini sudah mengkonsep mulai dari data misalnya kita sampai terakhir nanti ekonomi biasanya itu akan patah tidak sesuai dengan konsepnya ketika senior sudah datang. Tapi kan tidak semua juga senior. Tapi sekarang rata-rata senior. Nah, biasanya tingkat kekerasan di dalam misalnya dalam perkaderan itu dilihat dari senior yang datang. Semakin tinggi senior yang datang, semakin keras perkaderan. Itu pasti kita temui, sering kita temui. Nah, makanya itu tadi karena biasa terjadi kekerasan di misalnya di perkaderan. Kita seharusnya sebenarnya dari perkaderan ini awalnya doktrin di sini tentang solidaritas, doktrin di sini tentang siri, walaupun mungkin tadi disampaikan bahwa peralatan tentang siri ini adalah sesuatu yang absurd. Misalnya terkadang masing-masing orang mempunyai makna tersendiri tentang siri. Siri, sebagian orang bahwa siri itu adalah tidak boleh dibalutai. Kalau merasa sudah merasa dibalutai, maka jalannya adalah kekerasan. Kalau siri, dan makanya bilang yang jelas kalau pasal-pasal itu yang jelas bukan siri, ketika kita maksudnya bukan siri. Kalau hal-hal lain ada masalah, kan gitu kan seperti itu. Nah, untuk mengatasi kalau misalnya kita bicara tentang kampus, kita kampus dulu. Ini kan pelaku-pelaku kekerasan kalau bicara kan internal dan eksternal. Kalau internal, misalnya kampus di kampus-kampus kekerasan kan misalnya di jurusan, misalnya kalau atau yang paling biasanya kita kan terjadi kekerasan paling tinggi adanya kekerasannya itu misalnya di teknik misalnya karena menanamkan solidaritas. Ini rata-rata teknik memang kalau di seluruh Indonesia memang solid, tapi memang dibentuk kita itu bahwa kekerasan ini punya dua satu secara ada positifnya ada negatifnya. Kalau mungkin mereka merasa yang memperdakan kekerasan itu mereka merasa positifnya lebih banyak dan memang agak-agak
pemikiran yang banyak atau konsep yang tidak bisa jadi begitu saja kalau misalnya kita membangsai suatu konsep berkeadilan itu tanpa kekerasan. Yang tadi satu, kita harus berani melawan senior. Yang kedua, memang karena tujuan kekerasan biasanya tadi dengan bahwa mau menanamkan etika, sopan santun dan sebagainya. Nah, biasanya kita kan berpikir kalau tidak kekerasan dengan cara apa? Kita kan misalnya kalau keberanian saya pikir tidak mesti dengan kekerasan. Kalau kita lihat misalnya kan OKP misalnya HMI, PBI, apa tuh OKP itu, siapa yang meragukan tentang keberanian mereka? Kalau saya pikir mungkin tidak ada kekerasan dalam organisasi OKP itu. Organisasi yang pernah itu misalnya HMI paling fatal mungkin paling disiram air. Disiram air mukanya sambil tanya. Itu kan biasanya kan yang mau dia harapan PSBB itu kan mental. Nah kalau kita bicara kampus memang baik dari pimpinan itu kan butuh memang juga campur tangan dari kita. Sekarang kan pimpinan hanya mengatakan bahwa yang berkaderan di luar daripada tempat misalnya WISP. Tapi secara pengawasan itu tidak berjalan dengan baik. Biasanya terjadi pimpinan datang, biasanya pimpinan itu yang ngopi. Padahal di belakang ini sudah ada sikat-sikatan. Jadi setengah-setengah sebenarnya nih apa nih, bagaimana pimpinan ini tidak betul-betul serius ingin menjalankan kekerasan. Kalau kita bicara sih tadi masing-masing punya makna mungkin walaupun karena mungkin beda orang yang menyampaikan beda sedikit juga mungkin beda ini bukan bicara pengamat. Ada sih kita tentang harga diri. Harga diri itu yang mana? Kalau kita bilang disenggol tidak melawan itu harga diri. Nah itu yang sering terjadi di kampus senggol tidak melawan itu sudah harga diri. Dan biasanya, nah ini saya memang mengatakan bahwa harga diri itu ada pada melawan. Nah contohnya, ada junior misalnya bagus senggol di kampus, pulang, bagus senggol kita di kampus kan misalnya, apa yang bikin tidak ada juga. Nah, biasanya itu ditekan lagi, bodoh, kenapa tidak melawan? Kenapa seperti itu? Karena pemaknaan tentang seniornya, pemaknaan seniornya, yang turun ke juniornya. Apa seperti itu? Makanya kesadaran itu perlu disampaikan. Ini bukan pekerjaan, bukan cuma wisma. Di UHO, di UNAS saya, masih ada di UMI, banyak sekali kampus, rata-rata kampus kan. Rata-rata tempat pendidikan. Bahkan jangan kan bilang di sampai di SMP, SMA kan kasusnya terjadi kekerasan seperti itu. Jadi memang bukan pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan semua orang yang tidak sepakat dengan kekerasan itu ada. Makanya para pihak yang bisa mengadakan konten seperti ini salah satu jalan menyampaikan bahwa kekerasan tidak relevan lagi dari kondisi sekarang. Itu senior mengatakan relevan kekerasan itu karena mungkin bahasanya kita harus tidak boleh takut dengan polisi misalnya. Kita ada kekerasan tidak boleh takut dengan orang lain dan sebagainya. Itu kan semua doktrin itu yang kita ambil lurus. Sekarang kita tidak boleh lagi doktrin. Ini dosa sebenarnya yang apa yang terjadi hari ini adalah dosa senior sebenarnya. Dosa jariah, dosa masa lalu yang kita berusaha untuk menghapus dosa jariah di senior. Kita putus. Oke, baik. Bung Rocky, mana tanggapan Pak ini untuk kampus-kampus yang masih memakai sistem perkaderan yang kekerasan? Selain daripada apa yang kita sebutkan ini, jadi memang kita perlu memang yang namanya kesadaran holistik itu bahasanya kan, secara kolektif. Jadi memang harus menyeluruh dari kesadaran karena memang kita tidak bisa nafikan bahwasanya di seluruh kampus ya, terutama kasar khususnya itu praktik-praktik kekerasan itu dalam dunia pendidikan banyak yang tersebar di berita bahkan banyak sekali. Maka memang perlu kita membangun sebuah kesadaran kolektif tentang bagaimana kita bisa menghapus jejak kekerasan ini. Satu, memutus rantai senior itu. Kan dogma-dogma dari senior itu biasa yang membuat para junior ini melakukan hal yang sama. Ya, jadi memang harus kita putus itu. Jadi kemudian juga lewat sosialisasi lewat media, apalagi kita sudah masuk di era digital, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan tentang anti kekerasan itu di sosial media supaya lebih menyeluruh, lebih masuk di semua elemen gitu. Jadi saya kira memang itu yang saya
yang tadi katakan, kita memang butuh sebuah kesadaran kolektif bersama untuk bagaimana kita bisa menekan angka kekerasan di dunia pendidikan itu sendiri. Sehingga kita kembali ke fitrahnya pendidikan itu seperti apa gitu. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Tambahan sedikit. Jadi cocok bahwa untuk menghilangkan ini harus ada kesadaran kolektif. Nah, kesadaran kolektif ini yang belum didapatkan dan belum diperoleh di Indonesia Timur terkhususnya. Orang-orang Jawa, maksudnya mahasiswa pelajar-pelajar Jawa itu sudah sadar sejak dahulu. Nah, makanya kalau kita biasanya ikut kegiatan-kegiatan nasional, kalau kita bicara kekerasan bisa jadi mereka tidak angkat tangan lah. Memang mereka sadar bahwa kekerasan itu bukan salah satu jalan untuk menyelesaikan misalnya masalah di alkohol. Tapi coba kalau kita ada argumentasi, penjelasan dan sebagainya, maka biasanya lebih-lebihan atau gagasan disampaikan itu lebih berisi lah. Karena memang kesadaran tentang itu tadi, kekerasan itu. Makanya kalau kita lihat, sebenarnya harusnya nih lembaga-lembaga di Indonesia Timur harus studi lembaga apa istilahnya ya. Sama dengan pertengkaran pelajar itu, pertengkaran pengurus mungkin supaya dia tahu bahwa oh, ternyata memang kita sudah ketinggalan, bukan lagi saatnya kita kekerasan. Oke, Kak Gopi. Thank you. Sebenarnya kalau Apa yang lanjut? lanjut tadi kan istilahnya Kanda di atas metode itu ada diplomasi yang menjadi metode paling atas menyelesaikan masalah. Kalau kita belajar dari sejarah kan kemudian Indonesia berdiri ini bukan hanya persoalan kita berjuang melawan penjajah di lapangan gitu, tapi ada yang menjadi seorang diplomasi gitu untuk kemerdekaan kita, dan itu seharusnya bisa menjadi kesadaran daripada orang-orang di kampus ini sebagai representasi orang-orang intelektual yang memakai itu untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti kaum yang pelajar dan mencerahkan. Dan tadi kembali karena kurangnya kesadaran kolektif sehingga metodologi yang paling miskin diambil sebagai jalan tengah. Tapi biasanya begini, saya tambahkan lagi. Tapi biasanya begini, kalau dalam kekerasan misalnya organ-organ, biasanya tidak. Mereka juga pakai maksudnya orang yang paham tentang diplomasi, pakai kekerasan dulu, misalnya lakukan manipulasi diplomasi itu juga dipakai. Cuma pertanyaan apakah kemudian dua cara ini harus digunakan? Apakah misalnya kekerasan dulu, baru itu menjadi bagian inti untuk melakukan diplomasi? Seperti itu. Apakah memang tim diplomasi saja maksudnya yang bisa di kepalanya kan bicara sekarang berlepas tidak berlalu tidak cocok sudah lama pernah kita merasakan sih kekerasan itu Kampus termasuk kampus yang mana lagi? Jadi itu sebenarnya mulia sekali tuh orang bermahasiswa berlembaga harus, tapi ya sudah itu bilang kita dulu. Apa kalau tadi akan bahas soal krisis metodologi kita pun banyak menganalisa. Bahasa sederhananya begini aja, kurang jauh main buces. Bahasanya tak milenial ini. Kurang jauh main buces, banyak bergaul. Jadi itu sudah sih. Tapi saya mau menyambung sedikit bahasanya Kak Aton tadi tentang bahwa ya merembes dari yang dibilang tadi kalau bahwa tidak ada kesibukan. Kak Aton bilang bahwa ya, mereka hadir karena sebagian masih menganggap tokoh. Gimana menurut Kak Putus ini senior yang masih menurut senior ini karena masih dianggap tokoh? Bahasanya tadi Tobi masih dari kesibukan. Pertama itu saya kira tidak mungkin ada kekerasan seperti bahwa tidak mungkin tidak ada konflik. Yang harus dilakukan adalah manage. Apakah itu sebagai instrumen kekerasan yang dimaksudnya kekerasan verbal misalnya itu dimaksud adalah sebagai unsur edukasi misalnya ada kalau orang bikin pelatihan kan ada unsur knowledge-nya, psikomotoriknya, gitu kan? Jadi ada attitude-nya. Psikomotorik ini kan soal mental. Nah, kayak misalnya di HMI, gitu. Kenapa dia misalnya di basic training-nya belajar usul, gitu? Karena sebenarnya ya, dia juga mewarisi sebenarnya karena dunia aktivis di 60
cuma sangat keras. Gitu. Mereka harus berdebat di forum, gitu. Berdebat di forum sampai 24 hari. Gitu. Kalau tidak ada nyanyinya, bisa habis gitu secerdas apapun gagarannya. Gitu. Nah, dan itu kalau di forum-forum diskusi yang tidak sedang mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, kan beda itu namanya. Mereka sudah datang dengan kebenarannya masing-masing. Nah, jadi memanage konfliknya kalau itu sebagai satu instrumen, gunakan itu sebagai satu instrumen yang baik gitu. Kedua adalah kampus kan seharusnya sebagai apa istilahnya itu, sebagai tempat ruang ilmiah itu, kampus yang tempat ilmiah, tempat orang terdidik, terpelajar. Gitu. Kalau kata Pram, dia mestinya bahkan sudah adil dari pikirannya. Maknanya adalah caranya berpikir, bertindak, berkata, dan merencanakan itu berbeda dengan orang yang tidak mengalami hal ini, maksudnya terpelajar. Nah, Cak Nur pernah bilang begini, menjadi mahasiswa itu adalah sebuah kemewahan. Kenapa kemewahan? Karena dari sekian banyak anak muda di Indonesia ini hanya 0,sekian% yang bisa sampai pada posisi ini. Gitu. Jadi Anda kemudian jadi mahasiswa itu menyingkirkan peluang bagi banyak orang yang lainnya. Misalnya teman-teman saya di Barabaraya. Saya mau cerita sedikit nih soal bagaimana sebenarnya pendidikan itu berperan penting untuk meminimalisir cara pandang mereka terhadap solidaritas dan kekerasan. Saya lahir dan besar di Barabaraya. Kakek saya sudah ada di situ dan membentuk Barabaraya sebagai satu perkampungan. Saya ketika kecil, saya tidak pernah menganggap itu orang kelompok, bahkan sampai menggusur atau diparahi itu sebagai satu kejahatan. Itu permainan. Nah, Cak Nur ini ngomong kalau kau sudah jadi mahasiswa itu kemewahan, seharusnya kemewahan ini harus dihargai. Nah, menurut saya kehormatan itu diletakkan di situ. Harga diri itu, kehormatan itu berubah-ubah atau sesuai dengan tempatnya dan zamannya. Seperti tadi milenial sekarang harga dirinya berbeda, gitu kan? Ketika misalnya orang di zaman Malase itu, di zaman Malase ketika Indonesia ini inflasi besar-besaran di Orde Lama, lapar perut itu adalah sebuah kehormatan. Makanya ada orang baku bunuh kalau mau ambil sawahnya, karena itu sumber penghasilannya, di situ kehormatannya. Ada orang yang kemudian hukumnya adalah kehormatan. Tapi bagi prajurit itu bukan kehormatan, itu aset produksi, aset ekonomi kan. Dia harus merawat dikasih apa gitu, suruh TV apa, oplas gitu kan. Itu aset. Seorang artis-artis saat ini menggunakan tubuhnya bukan sebagai suatu kehormatan, aset produksi. Di mana kehormatannya? Mungkin di tempat lain. Bagi pasukan Jepang zaman dulu, kehormatannya adalah bangsanya. Maka mereka akan sampai tingkat tertinggi loyalitas terhadap harga dirinya adalah pada diri bagi bangsanya, anak kiri. Dan mereka akan bunuh diri juga kalau mereka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu kehormatannya. Ada juga orang yang meletakkan rajanya adalah kehormatannya. Orang yang sentuh rajanya, menurut si orang Makassar itu kehormatannya di Somba. Somba. Jadi begitu ada yang memperlukan itu Sombanya. Makanya dalam sebuah fragmen Perang Makassar ketika episode terakhir Perang Makassar itu, Abu Malaka dan Hasanuddin itu sudah dibesarkan oleh Pak Tigalawan di Bibit, ya, dengan bacaan dengan apa gitu. Kemudian sejarah kemudian takdir sejarah mempertemukan mereka di medan pertempuran. Pertanyaannya, mereka masing-masing
bicara soal harga diri. Ya, mereka semua masing-masing bicara soal harga diri kan. Tapi mereka tahu bagaimana menjaga harga. Mereka tahu menjaga harga diri Hasanuddin menjaga harga dirinya Farhan.